Dalam paparannya, Ono menyatakan untuk OpenBTS versi minimal, dibutuhkan hardware untuk memancarkan sinyal radio bernama Universal Software Radio Peripheral atau USRP dan dua jenis antena, yakni antena transmitter dan receiver. Logika berpikir USRP dalam OpenBTS ini kira-kira seperti sound card pada komputer. Sebuah sound card harus diprogram agar mengeluarkan sinyal audio. Begitu juga dengan USRP yang diprogram agar mengeluarkan sinyal radio. USRP ini bisa diatur untuk mengeluarkan sinyal AM, FM, ataupun sinyal TV. Semua sinyal itu diprogram melalui software. Inilah yang menyebabkan OpenBTS bisa dirakit dengan harga yang murah karena pemancarnya diatur lewat software. Jika pemancarnya berupa hardware, pasti membutuhkan biaya miliaran rupiah. Jangkauan OpenBTS versi minimal ini hanya 5-10 meter, karena konsumsi listriknya hanya 100 mW. Jika power amplifier diganti energinya menjadi 10 watt, seharga 120 juta rupiah, jangkauannya bisa lebih dari 5 km. Ini harganya, ini barang yang saya pegang nih, ini pegang, ntar kalau udah selesai boleh pegang dulu. Ini harganya 15 C. Tadi harganya seberapa ya? Tadi teh wajar? 3M. Iya. 15 J. Goblok bisa kan? Acau ini teh C, 15 J. Coba pertanyaannya, berapa orang di sini yang bisa beli pemancar TV harga 3M? Kan? 15 J masih bisa beli nggak? Bisa lah, satu kelas saweran, kan? Kalau sendirian mah berat, jadi satu kelas saweran dapat, kan? Itu, oke? Termasuk BTS. Coba hitung-hitungan. Siswa SMK Informatika ada berapa jumlahnya? Berapa? 560, 500 saja ya, biar gampang. Siswa SMK Informatika ada 500 manusia. Tiap bulan keluar duit berapa buat beli pulsa? Jadi satu bulan SMK Informatika infak ke operator 25 juta satu bulan. Infak kan? Infak 25 juta ya. Iya sabar aja. Bisa beli kan? Tapi ini masih powernya 0,1 watt. Kecil, 100 miliwatt. Gede kecil? Kecil bisa Mbak. Ini jaraknya 20 meter. Pendek Pak? Pendek. Kalau mau digedein harus pakai amplifier. Iya, namanya amplifier, saudara-saudara. Ya, tolong di zoom. Harus sadar kamera ya. Ini amplifier. Oke. Ini rada geblek ini amplifiernya 50 watt. Oke. 50 watt jarak kira-kira sekitar 15 km. Cilegon nyampe nggak dari sini? Oke. Belok gitu. 15 km. Ini kalau beli baru harganya 30 juta. Kalau beli baru ya 30. Tadi itu berapa? 15. Ini berapa? 30. Sebulan beli yang itu, sebulan lagi beli yang ini kan? Sebulan lagi beli casing sama antena. Udah jadi. 3 bulan punya BTS sendiri. Tapi udah gitu di penjara soalnya. Tenang aja, di kan masih sekolah kok, tenang aja. Anda aman. Ini tugas kepala sekolah buat di penjara. Sementara itu, dalam kesempatan ini pihak SMK Informatika meluncing server VoIP dipergunakan untuk menelpon secara gratis di lingkup tertentu.
Diungkapkan panitia seminar yang merupakan siswa SMK Informatika Kota Serang, Abdul Aziz dan Agis Abirafi. Sebelum seminar dilangsungkan telah dilakukan persiapan, yakni pembekalan bagi para panitia. Adapun server VoIP yang diluncurkan untuk digunakan menelpon secara gratis menggunakan OS yang bisa didownload dan bersifat terbuka. Terkait seminar, peserta yang mengikuti awalnya dilakukan publikasi dan pemberitahuan secara online. Lalu sebagian lagi disebarkan ke kelas-kelas di SMK Informatika. Alhasil, pesertanya merupakan siswa-siswi SMK Informatika, mahasiswa dan umum. Dengan rincian, umum dikenakan registrasi sebesar Rp25.000, sedangkan pelajar hanya Rp15.000. Dijelaskan keduanya, pihaknya merasa senang dan puas karena telah melangsungkan seminar nasional tersebut, sehingga panitia dan para peserta dapat saling menimba ilmu. Persiapannya persiapannya sangat mantap, mulai dari kita workshop, cara membuat servernya itu sendiri, VoIP-nya bagaimana caranya. Nah, dan kita juga di sini sempat nginep untuk mempelajari server VoIP itu. Iya. Alhamdulillah sangat puas. Bisa membagi ilmu, bisa menyelenggarakan secara maksimal seminar ini, berbagi ilmu kepada teman-teman gitu ya. Kita insya Allah bakal ada coba bagaimana mencari ini yang baru ya, selain VoIP kita juga akan membuat sendiri insya Allah. Menurut Kepala SMK Informatika Anizir Alimura, seminar diselenggarakan untuk membuka cakrawala masyarakat Kota Serang, khususnya siswa-siswi informatika, agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi informasi. Untuk itu, sebagai narasumber dihadirkan Ono yang merupakan pakar bidang teknologi Open Base Transceiver Station atau BTS. Beberapa waktu yang lalu, pihaknya juga telah mengadakan seminar dengan pembicara berbeda serta pembahasan kasus yang berbeda pula, yakni Android. Namun kali ini Ono dihadirkan untuk membedah Open BTS. Anizir menambahkan, SMK Informatika merupakan sekolahnya orang komputer yang siap membangun suatu kompetensi untuk generasi muda, baik rekayasa perangkat lunak maupun teknologi komputer jaringan lainnya. Jadi kita membuka cakrawala masyarakat Kota Serang khususnya. Jadi yang saya tampilkan atau visikan begitu, jangan sampai ketek, jangan sampai ketinggal teknologi gitu teh. Wah, luar biasa. Ya, sekolahnya orang komputer luar biasa menurut saya begitu. Ya, nggak elok lah kalau saya menilai diri sendiri kan nggak elok kan. Tapi kalau saya lakukan, saya perhatikan, jadi kita membangun suatu kompetensi kepada anak-anak kita begitu. Jadi untuk TKJ nanti ke depan kita membangun kompetensinya mikrotik, dan untuk RPL rekayasa perangkat itu Oracle akademiknya begitu. Dan sehubungan dengan dua program yang lain untuk administrasi kantor atau sekretaris itu kita bangun MOS, Microsoft Office Specialist yang pernah saya sampaikan lalu, yaitu ujian online langsung dari Microsoft langsung ke sini begitu. Dan untuk yang akuntansi itu Zahir Accounting. Nah itu keempat itu sertifikasinya internasional semua. Menurut Ketua Yayasan Pendidikan Informatika Kota Serang, Mulia Rahmatullah, dihadirkannya Ono adalah untuk memperkenalkan masyarakat adanya suatu kekuatan di luar mainstream seperti open source. Open BTS ini adalah salah satu langkah pembelajaran kepada siswa, yakni memperkenalkan aplikasi pada seluler berbasis free atau gratis. Namun, karena BTS ini berkaitan dengan izin, pada seminar Ono hanya memperkenalkan terlebih dahulu dan bukan untuk dioperasikan. Pihaknya juga telah memiliki program, yakni program Digital Village, yang digunakan oleh mahasiswa Unsera untuk masyarakat yang tidak terjamah oleh operator di Indonesia, dan diaplikasikan Digital Village ini. Universitas Serang Raya, kuliah kerja mahasiswa di daerah yang tidak ada sinyal, tidak ada BTS, apakah bisa kita pakai di situ? Karena juga kita punya program Digital Village. Digital Village ini inginnya bahwa masyarakat yang tidak terambah oleh operator-operator yang ada di Indonesia, itu kita bisa memberikan satu support kepada mereka untuk membangun komunikasi. Menurut pakar IT nasional selaku pembicara dalam seminar tersebut, Ono W. Purbo, Open Base Transceiver Station atau BTS ditemukan oleh rekan-rekan IT internasional sekitar 7 tahun yang lalu. Open BTS adalah sebuah teknologi alternatif untuk membangun Base Transceiver Station atau BTS sendiri untuk telekomunikasi GSM berbasis software open source.
Open BTS ini bisa dipakai untuk operator seluler sendiri. Bentuknya pun software sehingga murah dan mudah digunakan. Sentra teleponnya tadi adalah server VoIP. Dan di dalam SMK ini sudah berhasil membuat telkom yang dipergunakan untuk di lingkungan sekitar sekolah. Open BTS tersebut boleh dipergunakan dan dipelajari namun tidak untuk dioperasikan. Oke, kalau kita ngelihat undang-undang yang boleh mengoperasikan BTS hanya operator, operasi loh. Tapi kalau yang ngoprek BTS semua orang juga boleh ngoprek sih. Kalau ngotak-ngatik aja sih boleh-boleh aja. Asal jangan dioperasikan aja. Nah itu. Ditanya soal SMK Informatika, Ono menjelaskan bahwa ini kali pertama dirinya diundang oleh sebuah SMK di Banten. Dari pengamatannya, SMK Informatika tergolong SMK yang bagus dengan menengahkan pembelajaran komputer. Menurutnya, tidak banyak sekolah yang mengoperasikan sentra telepon. Untuk itu, Ono berharap gebrakan SMK Informatika ini dapat diikuti SMK-SMK yang lain di Banten.